Kebun Raya Bogor ini. Jadi Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan itu oleh Profesor Dr. Renward dari kebangsaan Jerman pada tahun 1817, lebih tepatnya tanggal 18 Mei. Nah, Kebun Raya Bogor ini memiliki luas 87 hektar dan luas Istana Bogornya itu ada 28 hektar. Jadi keseluruhan luasnya itu ada 115 hektar. Di sini ada 3.300 jenis tanamannya dan ada 13.000 jumlah tanamannya. Nah, ini di sebelah kiri ada pohon Eucalyptus alba atau pohon kayu putih. Nah, ini indukannya kayu putih atau bahan bakunya untuk pembuatan minyak kayu putih. Ini yang buat minyak ini telon, pohonnya besar, minyak telon, minyak kayu dia itu putih. usianya sudah mencapai 150 tahunan ke atas. Ini ada tanaman pakis. Ini adalah pakis raksasa, tidak bisa dikonsumsi. Buat sayur ya. Tidak bisa dibuat sayur. Di sebelah kanan ini ada pakis juga. Ini jenisnya pakis naga karena batangnya itu serupa atau mirip dengan badan naga. Boleh dibeli nggak, Pak? Ada? Nggak boleh, Pak. Paling di sini yang bisa dibeli tanaman anggrek sama tanaman hias di atas. Di sebelah kanan ini ada taman akuatik, dikelompokkannya dengan tumbuhan-tumbuhan air. Itu ada jenisnya salah satu pohon pisang yang tumbuhnya di air. Ada teratai dan ada melati air, dan masih banyak juga yang lainnya di ujung sana tanamannya. Pisangnya pasti nggak ada buah. Nggak ada, Pak. Tanaman hias maksudnya. Monstera kali ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada area tanaman palem. Ada palem merah, palem berduri, buah lontar atau siwalan, kelapa, salak, dan pohon kurma. Nah, pohon kurmanya ini yang ditopang oleh besi. Jadi dia tidak berbuah karena dia tidak dikawinkan, hanya sendiri. Jomblo. Mau dikawinkan sudah tua, Pak. Sudah menopause. Pegangan ya, Kak. Nah, ini ada jembatan, di bawahnya ini ada aliran Kali Ciliwung yang mengalir ke Depok dan Jakarta. Ini langsung dari pintu airnya Katulampa. Panjangnya berapa, Pak? Sampai laut ya, Pak. Di sebelah kanan ini ada area kapuk atau randu, dan di belakang itu randunya sudah berusia 147 tahun. 47 tahun. Yang di depan ini randu kembar, uniknya ini batangnya dia memisah, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Ini usianya 102 tahun. Randu kembar namanya. Di atas itu ada restoran yang dinamakan Restorasa sekarang. Nah, Restorasa itu pernah dikunjungi oleh Barack Obama pada tahun 2017. Di area depannya itu pernah dijadikan landasan udara untuk mendaratnya George Bush pada tahun 2006. Helikopter. Di sebelah kanan ini ada danau. Danau ini memiliki teratai raksasa yang berasal dari Brazil atau sungai Amazon. Nah, itu bermekarnya pada malam hari, bunganya yang masih pada kuncup. Dan itu di atas daunnya itu dia mampu menampung beban maksimal 3 kilo. Dan ini ada monumen 2 abad dibangun pada tahun 2017 bertepatan dengan usia Kebun Raya Bogor yang mencapai 200 tahun. Sekarang usia Kebun Raya Bogor itu sudah mencapai 205 tahun. Nah, ini adalah area utamanya Taman Kebun Raya Bogor, namanya Taman Astrid. Taman Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia yang bernama Ratu Astrid. Dia pernah berkunjung ke sini dan dia juga meninggal dunia di Kebun Raya Bogor ini pada tahun 1912. Kenapa meninggalnya, Mas? Sakit ya, Ibu? Tidak bernafas. Sakit apa? Aduh, kurang Serangan tahu jantung. sakitnya. Sakit hati. Sakit hati ya. Ya bisa. Yang mana yang Taman Astrid, Mas? Ini semuanya. Ini taman utamanya dari Kebun Raya Bogor. Di sebelah kanan itu di atas ada kapuk atau kapas yang sedang bermekar. Randu yang tadi. Lihat kapuk nggak? Itu kapuk tuh namanya. Kilo berapa itu, Pak? Putih-putih. Saya mau beli 1000 gram.
Satunya satu. Pegangan kak, pegangan. Oh, di sebelah kiri ini ada pohon yang berasal dari Afrika, namanya pohon baobab nih yang gendut. Yang buntet. Nah itu di batangnya itu dia mampu menyerap atau menyimpan kurang lebihnya 100 liter air di dalam batangnya. Dan buahnya itu unik seperti tikus mati yang digantung di atas pohon. Buahnya ada di pohon yang ini yang tidak ada daunnya di atas yang bergelantungan. Tapi bau nggak mas? Enggak, Enggak. Oh, enggak enggak. bau. Warna itu. Oh iya, ada Nah sebuahnya. itu rasanya asam, mengandung vitamin C. Ya, saya belum pernah coba, jangan ditanya. Itu ada penjelasannya. Dijual nggak mas? Enggak dijual. Ada Bu. Nah ini pintu masuk 3 dari depan rumah sakit Siloam atau Lipo Plaza. Itu bisa dari situ ya? Bisa dari situ. Tapi kalau Sabtu Minggu emang Duduk kak, parkirnya duduk di kak. luar. Duduk. Kalau Senin sampai Jumat ini bisa masuk ke dalam tapi tidak berkeliling, hanya parkir. Nah ini di sebelah kiri ada geria anggrek, kurang lebihnya ada 500 jenis tanaman anggrek yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi dan ada beberapa tanaman anggrek juga yang diperjualbelikan. Ini juga bisa dikunjungi tanpa dipungut biaya. Bawa pulang boleh? Bawa pulang boleh, tapi bayar. Masih kayaknya dalamnya. Di sebelah kanan tempat pembibitan tanaman anggreknya di sini. Bibitnya di sini. Kalau bunganya sudah berbekar, baginya dipindahkan ke area sini. Dijual nggak? Dijual, Bapak. Bibitnya. Oh bibitnya dijual? Bibitnya juga dijual. Mas katanya Epip Kujang tuh dari sini ya mas? Ya? Epipremnum Kujang. Pernah dengar nggak mas? Nggak tahu. Udah kedengeran? Epipremnum Kujang pernah dengar nggak? Waduh, enggak. Katanya dari sini. Orang tahu. Iya. Saya juga baru sih dari sini, Kak. Ini di sebelah kanan ada jeruk yang berasal dari Kolombia. Jeruknya ini warnanya hijau seperti buah kedongdong. Nah, jeruknya itu dia rasanya pahit dan mengandung kadar alkohol dan rasanya itu pahit racun ya, ada racunnya. Beracun. Ini yang biasa digunakannya untuk pembuatannya aromaterapi atau minyak wangi. Pengharum ruangan itu terbuatnya dari jeruk itu. Sebelah kiri ini ada tumbuhan-tumbuhan obat atau apotek hidup. Ada temulawak, kubis kucing, jahe-jayan, daun sirih di sini di kelompokannya. Bisa masuk lewat sana dari depan geria anggrek. Kamu dari tujuh. Kenapa man kamu ngantuk man? Dan di sebelah kiri ada tanaman kopi, pembibitannya kopi robusta dan kopi arabica. Di sebelah kanan ini ada Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Di tengah-tengah ini bunganya bergambarkan burung Garuda. Yang ini dilihatnya dari atas tangga sini. Atas naik dulu naik Ya. Nah ini kurang lebih hasil fotonya seperti ini yang ada di pelang burung Garudanya. Jadi Sujana Kasan ini adalah orang kedua yang berasal dari Indonesia yang menjabat di Kebun Raya Bogor ini selama 10 tahun pada tahun 1988. di Kasan. Sujana Kasan. Sujana Kasan. Ini juga ada buah yang panjang-panjang nih. Sebelah kiri yang bergelantungan namanya buah sosis Afrika. Bisa dimakan nggak sih mas? Nggak bisa dimakan, itu buahnya keras dan mengandung kadar alkohol. Untuk kebun gitu. Ada alkoholnya? Iya, ada alkoholnya. Kita pernah lihat ya di Banyak mana ya? sebetulnya. Itu yang taman bunga Taman Bunga Nusantara. Nah itu adalah makanannya gajah, kudanil, dan jerapah. Jadi kalau buahnya itu jatuh di bawah tanah selama 12 jam, itu kadar alkoholnya bisa mencapai 75%. Dan ini ada pohon beringin Soekarno, ditanam oleh Bapak Soekarno pada tahun 1964. Ini kita naik ke jembatan Surya Lembayung. Beda. Ini sama terusan aliran yang tadi, akhirnya.
Pegangan, Mak. Pondok Jodoh. Di depan kita ini ada pohon jodoh namanya. Disebut pohon jodoh karena dia itu tumbuhnya berdampingan namun berbeda jenis pohonnya. Di sebelah kirinya ini pohon berhati tembaga, di sebelah kanannya pohon beringin putih. Ditanamnya pada tahun 1866. Nah ini yang besar pohonnya yang dua. Duduk yang benar, Kak. Dan ini ada pohon beringin merah yang dua di depan. Ini akarnya menjalarnya sampai ke sini. Sangat luas menjalarnya. Beringin merah itu. Ini siapa? Nah ini akarnya menjalarnya sampai ke sini juga. Di sebelah kanan di pagar berwarna hijau ini ada makam keramat. Makamnya Ratu Galuh, istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Pelan-pelan dong, Mas. Ya boleh Ibu. Pelan-pelan. Jadi ini ada 3 makam lainnya. Ada makam Mbah Jepra. Mbah Jepra itu yang menyiarkan agama Islam di Bogor. Dan Mbah Baul. Mbah Baul itu sebagai senopati. Solendang Galuh Pangkuan ini adalah anaknya dari Ratu Galuh. Tahun berapa nih? Udah lama Pak. Jadi makam ini hampir setiap hari dikunjungi untuk sejarah oleh pengunjung. Di sebelah kiri itu ada jembatan gantung merah atau jembatan putus cinta, monumen peninggalan Belanda. Wah iya, di sini kita harus erat-erat Iya. nih. Apa ya? Itu sudah ditutup sekitar 4 tahun yang lalu karena konstruksi jembatannya rusak. Oh bukan karena mitos. Bukan. Bunga bangkai gimana? Bunga bangkai sudah tidak ada, Pak. Itu terakhir bermekar itu tahun 2020. Astaga naga. Di Bengkulu Bangkainya, Pak. Tinggal bangkainya aja. Terima kasih. Sama-sama. di Bengkulu ada kemarin Di Bengkulu itu Raffles Arnoldi. 3 minggu yang lalu. Kalau di sini bukan Raffles Arnoldi. Oh beda ya Mas? Oh itu udah ditutup ya? Udah ditutup sekitar 4 tahun yang lalu karena konstruksi jembatannya rusak. Kalau di sini apa? Armapolus ya? Apa namanya? Amarpapulus kita. Amarpapolus iya. Emang ada 2 orang jatuh? Masa? Iya, aku kan angkutin loh ya. Sepeda sama juga tuh. Ya. Yang sepeda itu. Sepeda itu ada dari harga 20.000 sampai dengan 50.000. Itu selama 1 jam bebas Oh, kemana-mana. ngantuk nak. Nah ini di sebelah kanan ada pohon kenari babi. Disebut pohon kenari babi jika pohon ini berada di hutan, di akar ini di sela-selanya menjadi rumah atau persembunyiannya babi hutan. Oh itu ada. Foto dulu dong. Dia sembunyi. Wah, masih mah pas banget sih, Mas. Lagi motor. Albino. Penemuan babi hutan ada orang ya. Besar loh, Mas. Emang begitu Pak penjelasannya. Dan itu juga ada lokasi bermekarnya bunga bangkai pada tahun 2020. Di situ terakhir ada 2, di bawah 1, di atas 1. Yaitu memiliki siklus 4 sampai 5 tahun untuk bermekar kembali, dan masih ada beberapa yang belum bermekar. Jadi itu bermekarnya hanya 1 sampai 2 hari paling lama. Tapi umbinya masih ada ya di situ. Umbinya ya, Mas? masih ada beberapa. Di sebelah kanan di pagar berwarna hijau itu ada sumur kahuripan atau 7 mata air. Memilikinya 7 mata air di dalamnya. Sumber airnya tidak pernah habis dan biasa dipakai untuk minum dan cuci muka oleh pengunjung di situ. Supaya awet muda. Iya, supaya awet muda. Nah itu
Di sebelah kiri ini ada indukan kelapa sawit pertama di Indonesia. Dibawa dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848. Ditanamnya di sini. Baru beberapa tahun kemudian disebarluaskannya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Mana. Ini sudah anakannya Pak, indukannya sudah pada mati. Iya, saya nyari induknya tadi. Ini udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah itu tadi kita menjelajah di area bawah. Kita kembali lagi ke jalan yang tadi. Kita akan beralih ke area yang atas. Right. Oh, Karma. Rek. Ini ada akses jalan menuju ke Taman Akuatik ke bawah. Oh, itu ada jalanan ya ke bawah situ ya? Ada Ibu. Dari situ bisa, dari Taman Meksiko turun langsung ke bawah bisa. Kalau kita ada waktu dari mereka maju kita. Hai. Nah ini Taman Meksiko ke sebelah kiri. Jadi Taman Meksiko itu identik dengan tumbuhan-tumbuhan kaktus. Kurang lebihnya itu ada satu jenis kaktus nih lewat sini. Jadi dia bisa masuk ke dalam karena akses jalannya itu kecil. Harus naik sepeda ya? Ya, harus naik sepeda atau golf car. Ini pandan yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan seperti anyaman tikar, dompet, tas. Beda. Taman Kolombia nggak ada, Pak? Taman Kolombia nggak ada Pak. Taman Thailand? Taman Thailand juga nggak ada. Ada juga Taman Eropa Mana? di atas. Nah itu di atas ada pohon yang berasal dari Kalimantan namanya pohon raja atau kompasia. Tingginya itu bisa mencapai 80 sampai dengan 90 meter. Mana Pak? Ada. Ini sebelah kiri. Oh ini. Oh ini. Disebut pohon kompasia, dia itu sebagai petunjuk arahnya orang zaman dahulu jika tersesat di hutan. Oh gitu? Oh, jadi orang zaman dahulu itu bisa dipanjat atau bisa dijadikan sebagai patokan pohon tertinggi. Gitu. Ini ada bunga lampion yang merah-merah, tapi lagi nggak ada, bunganya cuma sedikit. Ya. Ini monumen Lady Raffles, istrinya Rafflesia Arnoldi. Namun dimakamkannya di Jakarta, ini hanya monumennya saja. Nah itu di ujung sana ada danau yang dinamakan Danau Gunting yang membatasi antara Kebun Raya dan Istana Bogor. Ini sih Pak. Di sebelah kiri ada Olive Store yang menjual souvenir atau oleh-oleh. Ini juga ada tanaman yang diperjualbelikan. Di dalamnya juga ada bibit-bibit juga yang diperjualbelikan. Pernah ya? Apa? Sabar, Mak. Sabar. Nah, di sebelah kiri ada laboratorium tertua se-Asia Tenggara, namanya Laboratorium Trap. Oh ya, geologi Ya. Laboratorium Trap ini dari zaman Belanda hingga sekarang masih digunakan. Ya, pertama kali digunakan itu oleh Dr. Melchior dan Profesor Theismann untuk meneliti obat malaria, yaitu tanaman kina. Nah, museum zoologinya di situ Ibu, di ujung sana. Oh, Museum zoologi itu fosil-fosil hewan iya. dan memiliki fosil paus biru. Nanti kita. Itu masih bagian ini. Apa? Masih bagian Kebun Raya. Ini ada rumah tinggalnya Dr. Melchior dari zaman Belanda. Pernah dijadikan hotel pada tahun 2017, namun ditutup kembali pada tahun 2020. Kenapa, Mas? Karena renovasi itu pergantian atap dan beberapa cat kayunya juga diganti. Ngeri juga. Bangunannya ini hanya bangunan asli, masih bangunan asli. Angker. Ya begitulah Pak.
mengarah langsung ke Istana Bogor, ke ujung sana. Di Taman Taisman ini dibangun untuk mengenang jasanya Profesor Taisman, karena dia itu adalah ahli botani di Kebun Raya Bogor ini, dan dia juga yang mendirikannya Kebun Raya Cibodas yang berada di puncak Bogor. Yang ada juga. Depan kita ini memasuki area tanaman bambu. Rebungnya Ada apa? Enak tuh cuci sayur. Ini bambu kuning atau bambu tropis. Nah, kalau yang ini rebungnya rasanya pahit, Oh gitu, racun ya. beracun. Buat obat-obatan. hati-hati. Nah, ini bambu tali atau rumput raksasa serbaguna. Ya, kan? Iya, Ini ada bambu hitam yang biasa digunakan untuk pembuatan alat musik angklung. Dari bambu hitam ini. Ini bambu betung nih yang ini. Nah, ini yang rebungnya bisa dimakan atau dikonsumsi. Sebelah kiri ini ada kantor BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan riset penelitiannya di Kebun Raya Bogor ini. Nah, itu di depan tampak belakangnya Istana Bogor. Nah, kalau mau berfoto bisa berjalan kaki, nanti keluarnya di pemberhentian bus yang tadi. Itu di background-kannya gedung Istana Bogor. Dibatasinya itu bukan oleh pagar tapi danau. Nggak lewat sana aja, tabrak aja. Ditembak paling pas sama pas Tuh pampres. diangkatin sama bapak. Sama bojoku juga diangkatin boleh. Ada di sebelah kiri ada makam Belanda. Sekitar ada 42 orang. Namun jika dihitung dari batu nisannya tidak mencapai 42. Karena di satu batu nisan itu ada Tumpuk ya? 1 sampai 2 nama. Dan makam Belanda ini bisa dibedakan dari batu nisannya, semakin tinggi atau semakin besar batu nisannya itu semakin tinggi jabatannya pada saat dia ada di sini atau berada di sini. Semakin tinggi derajatnya. ya. Semakin tinggi derajatnya. Ini ada area taman bambu di sebelah kirinya juga. Makin berkembang. Nah, ini bambu kampung. Ori. Mas pelan-pelan deh mas, aku Ya. mau video ini. Ini di sebelah kanan ada bambu yang paling besar atau giant bambu. Diameter lingkarannya itu bisa mencapai 20 sampai dengan 25 cm. Tingginya itu bisa mencapai 30 meter. Ini juga disebutnya bambu nada, jika diketuk suaranya berbeda-beda. Oh gitu. Di setiap ruasnya. Boleh, Pak? Yang terakhir ada bambu lemang. Nah, yang ini bambu lemangnya. Jalan ini ada rotan. Dari sini sampai ke sini keluarganya rotan. Pohon rotan ini ya? Ya, rotan ini Ibu. Baru tahu saya. Ya, baik Bapak Ibu semua, perjalanan kita sudah berakhir. Selamat menikmati liburannya di Kebun Raya Bogor. Belum puas, males kan? Udah habis Ibu, mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, saya pamit. Sekian Nggak mau, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males turun, udah PW.
Nah, nanti kalau dari pintu utama, akses pintu keluarnya lewat sini. Waduh, dompetku jatuh di mana ya? Dia harus keliling lagi. Oh iya bagus. Apa di urut lagi sih dompetku ya? Udah turun sini. Ya, terima Boleh kasih turun sini ya? semuanya. Boleh Ibu emang di sini berhentinya. Ya, silakan hati-hati diperiksa kembali barang bawaannya takut ada yang tertinggal. Ya, sama-sama. Mas